Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyadari satu prinsip penting dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan Yesus tidak perlu ditolong. Tuhan Yesus tidak perlu dibantu. Justru kitalah yang perlu ditolong dan dibantu oleh Tuhan. Nanti sudah dengarkan penjelasannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji firman Tuhan, untuk maksud dan tujuan firman Tuhan memanggil kami supaya kami bergantung kepadamu. Kamilah yang perlu ditolong oleh Tuhan, dan kami tidak mungkin bisa menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas, Perjanjian Baru Injil Lukas, pasal yang ke-22 ayat 50 dan 51. Lukas 22 ayat 50 dan 51. Demikian kata firman Tuhan. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saudara pikir Petrus itu mau potong kuping orang? Tidaklah. Sebenarnya dia mau potong lehernya, tapi ditangkis oleh hamba imam besar itu, dan kemudian kena ke kupingnya putus. Sudah mengerti mas saya? Petrus tidak terampil menggunakan pedang untuk berperang. Dia terampil menggunakan pedang untuk membersihkan ikan, memotong ikan. Dengan baik apa yang saya katakan hari ini. Saya tidak bergurau dengan firman Tuhan,
tetapi mau menolong kita untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita, latar belakang kita. Dan Tuhan dapat menggunakan kita dengan cara yang luar biasa untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta dan bakat kita. Hari ini saya ingin menolong saudara-saudara sekalian. Mari kita tidak perlu membela Tuhan. Justru Tuhanlah yang perlu membela kita. Jadi mari kita perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Dua sisi yang akan kita lihat. Yaitu yang pertama ialah Petrus melakukan sesuatu yang rencananya untuk membela Tuhan, tetapi justru mempermalukan nama Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes misalnya pada konteks yang sama dia mengatakan, aku bisa menurunkan 10.000 tentara malaikat untuk membela aku. Tapi mengapa dia tidak membela diri? Karena tujuannya adalah salib. Tujuannya adalah untuk menjadi juru selamat umat manusia, menjadi penebus umat manusia. Itu tujuannya, saudara sekalian. Untuk melepaskan kita dari 3 hal yang manusia sama sekali tidak berdaya, yaitu kuasa gelap, dosa, dan maut. Manusia tidak berdaya mengalahkannya. Oleh sebab itu dalam 1 Korintus 15 ayat 58, terutama bagian-bagian akhir dari 50 sampai 58, kita mendengar ayat firman Tuhan mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu mengalahkan 3 hal yang paling takuti manusia, yaitu iblis, dosa, dan maut. Semua sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mengatakan, kita tidak mungkin membela Tuhan, tetapi Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Sehingga ada lagu yang mengatakan, Yesus kaulah pembelaku. Tuhan Yesus membela kita. Dan dari mana diambil? Mari kita lihat bersama-sama ayat firman Tuhan dari Roma pasal 8. Roma pasal 8, saudara sekalian, mari kita lihat sebentar. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-30, ayat yang ke-34. Ya, ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Tolong saudara ingat baik-baik, saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus itu membela kita. Yesus itu menolong, melindungi kita. Oleh karena itu, jangan lagi menggunakan pedang atau apa senjata untuk menolong Yesus. Kitalah yang perlu ditolong dan dibela oleh Yesus, saudara-saudara sekalian. Mari kita teruskan lihat ayat yang tadi. Sisi kedua dari ayat ini, saudara sekalian, itu hamba imam besar yang dipotong telinganya oleh Petrus itu namanya Malkus. Dan telinga yang jatuh tadi diambil oleh Yesus, kemudian disembuhkan, ditempelkan kembali dan sembuh total. Apakah dia berbalik membela Yesus? Tidak. Itulah hati manusia, saudara sekalian. Jadi mari kita sungguh-sungguh belajar percaya, belajar sungguh-sungguh berharap kepada Yesus, saudara sekalian, supaya kita mengerti bahwa hati orang memang kalau sudah dia jahat, dia tetap jahat. Mengalami mujizat juga dia tetap jahat. Oleh karena itu jaga, saudara pemirsa, hati kita masing-masing. Mari kita sungguh-sungguh serius
menjaga hati kita supaya kita tetap tertuju kepada Tuhan dan kita benar-benar ikut Tuhan, saudara sekalian. Jangan pernah kita berpikir untuk kita setengah hati mengikut Tuhan. Mari kita lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Dan satu kali kita ikut Tuhan, maka jangan biarkan iblis memasukinya. Ada dua orang di sana. Satu orang Malkus, satu orang namanya Yudas, yang justru menyerahkan Yesus dengan ciuman. Dia sudah 3,5 tahun makan minum bersama dengan Yesus, tapi hati yang jahat tetap jahat. Oleh karena itu saya minta dalam nama Yesus hari ini, mari kita lebih serius lagi menjaga hati kita, supaya jangan sampai hati kita terkontaminasi oleh segala kepentingan yang lain, dan akhirnya kita bisa berbalik melawan Yesus. Satu kali kita mengalami mujizat, tolong saudara sekalian untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Yesus. Jangan sudah mengalami mujizat tetap juga melawan Yesus. Mari sungguh-sungguh ikut Dia. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak perlu dibela, tidak perlu ditolong. Sebaliknya kamilah yang perlu pertolongan-Mu. Tuhan, tolong turun tangan Tuhan untuk kami mengatasi segala masalah yang masih melilit, menyerang kami sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, Tuhan penolong kami yang setiawan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.